Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya di channel gua si Bola Reader. Oke guys, di video kali ini sebelum kita membahas lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa untuk komen like novel yang ingin kalian bahas, dan langsung aja kita menuju ke videonya aja guys ya. Let's go. Oke guys, kali ini gua akan membuat serial baru yang berjudul Otome ke Sekai. Otome ke Sekai wa mob ni kibishi sekai desu. Volume 13. Ini adalah volume terakhir ya guys ya. Jika kalian pengen gua bahas volume 12 dan ke bawahnya, kalian bisa komentar ya guys ya. Dan langsung saja kita menuju pembahasannya aja ya guys ya. Let's go. Prolog. Fajar menyingsir langkah kaki Angelia, Livia, dan Noel mendaki tangga menuju atap istana. Kegelapan masih menyelimuti ruangan dan Angie di depan menerangi jalan dengan lentera di belakangnya. Embusan nafas Livia terlihat putih di bawah cahaya redup. Noel di belakang Livia meniupkan nafas ke telapak tangannya. Angelia menoleh sebentar, mengamati kedua temannya dan tersenyum tipis untuk menyembunyikan kelelahannya. Kalian berdua bisa tidur lebih lama. Claire juga bisa tidak pernah menyambutku, meskipun berusaha menyembunyikannya. Kelelahan pasti terlihat di wajah Livia dan Noel. Keduanya tampak bersalah dan sedikit kesal dengan Angela. Livia berkata, "Seharusnya kamu lebih banyak istirahat, Angel. Kamu bekerja lebih keras dan lebih sibuk daripada kami." Itu hampir tidak tidur. Melempar kekhawatiran Livia, Angela tertawa kecil dan berkata, "Ini saatnya aku menunjukkan kemampuanku. Berbeda dengan kalian, aku tidak bisa membantu di medan perang, jadi setidaknya aku ingin membantu dengan persiapan." Perannya hanya terbatas pada persiapan sebelum perang. Ketika pertempuran dimulai, dia tidak akan bisa berkontribusi seperti Livia dan Noel. Oleh karena itu, dia harus mengerahkan seluruh tenaganya. Noel memalingkan wajahnya dari Angelia untuk memisahkan diri. "Sebaliknya, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami hanya membantu sedikit." Livia dan Noel membantu mengurus orang-orang yang bekerja keras di istana. Meskipun orang-orang di sekitar melarang mereka merasa tidak enak hati beristirahat saat Angie bekerja keras. Angie sangat sedih. "Aku merepotkan jika kalian pingsan saat pertempuran nanti." Noel mengangkat bahu dan menunjukkan ekspresi frustasi. Ini juga berlaku untuk Angelia, atau lebih tepatnya, bukankah lebih merepotkan jika Angelia yang pingsan? Lelia bilang dia akan kecewa jika ada perbedaan kemampuan yang besar di antara mereka. Lelia, saudara kembar Noel, saat ini bekerja sebagai pendeta pohon suci di Republik Azler. Sebagai salah satu pemimpin negara, dia berada di pihak yang memerintah. Bahkan dari sudut pandang Lelia, Angelia saat ini mampu memimpin kerajaan dengan baik. Seorang gadis seusia dirinya dengan gagah berani memimpin sebuah negara. Tampaknya Lelia terkesan dengan hal itu. Angie menunjukkan ekspresi yang tidak terduga. "Benarkah terlihat seperti ini? Aku justru terus-terusan merasakan kekurangan kemampuanku. Aku hanya bisa mengatasinya karena dibantu oleh Milinesan."
Milaine yang dulunya memimpin istana sekarang mendukung Angie dari dekat. Bagi Angie, hal itu Angia, hal itu merupakan sumber kekuatan sekaligus menunjukkan ketidakmampuannya. Dia merasa tidak bisa melakukan apa-apa sendirian. Oleh karena itu, dia tidak bisa menerima pujian dengan begitu saja. Melihat ekspresi Angelia yang sedikit sedih, Livia berusaha menenanginya, menyemangatinya. Berkat Angelia, San, kami bisa bertempur. Percayalah lebih pada dirimu sendiri. Lihat sebentar lagi kita sampai di atap. Sampainya di pintu keluar menuju atap, Angie membuka pintu. Ketiga orang itu menyipitkan mata dan mengangkat tangan mereka untuk menyembunyikan diri dari cahaya yang menghilaukan. Tubuh mereka menggigil karena angin dingin, tetapi secara tidak langsung bertahap mata mereka terbiasa dan pandangan di sekitar menjadi terlihat. Angelia memadamkan api lentera dan menghela nafas panjang. Embusan nafasnya yang putih terbawa angin. Noel menerentangkan kedua tangannya. Benar-benar luar biasa ini. Pertama kalinya aku melihat begitu banyak kapal perang terbang di sini berkumpul. Yang terlihat dari taman di atap adalah banyaknya kapal perang terbang yang berkumpul di ibu kota kerajaan. Bentuk dan wujudnya berbeda-beda tanpa keragaman, sehingga tampak seperti gerombol yang tak teratur. Namun tujuan mereka yang berkumpul di sini sama. Mereka telah tercapai kesepakatan bahwa para bangsawan kerajaan Holford yang selama ini sering berselisih untuk pertama kalinya dalam sejarah menunjukkan persatuan yang luar biasa. Livia menggenggam tangan Angia dengan erat. Percayalah pada dirimu, Angia. Pemandangan ini bisa tercipta berkat kerja kerasmu. Merasakan kehangatan tangan Livia, mata Angelia berkaca-kaca. Ya, benar, aku berharap begitu. Dia menahan air matanya yang hampir menetes. Alasan dia hampir menangis adalah karena dia senang usahanya membantu Leo. Dan dia memikirkan betapa banyak kapal perang terbang di depannya yang tidak akan kembali. Tidak menangis adalah tekad Angie. Inilah artinya memikul tanggung jawab Milenesan. Di sini dia benar-benar memahami arti kata-kata gurunya yang dulu membimbingnya. Noel menunjuk ke arah matahari. Licorne sudah datang. Licorne yang dulunya milik Leon telah kembali setelah diperbarui di Pulau Terapung. Ketiganya pergi ke atap untuk menyambut Licorne yang akan mereka tumpangi. Noel melihat Angia dan Livia berpegangan tangan. Dia memalingkan wajahnya sambil meregangkan tubuh pada pasti semuanya akan baik-baik saja. Leonis dan semua orang juga berusaha keras. Pasti semua akan berhasil. Kata-kata itu bagi Noel adalah doa, sebuah harapan. Keinginannya untuk semuanya berjalan lancar terasa begitu nyata. Angie mengangguk kecil. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu Leonis menang. Leo menang. Jika demi itu aku bahkan akan memanfaatkan mereka. Wajah Angie berubah menjadi pahit di tengah kalimatnya dan Livia meletakkan tangannya di punggung Angie. Kali ini tidak bisa diselamatkan. Ekspresi Livia juga muram dan dia
pasti memiliki pemikiran tentang mereka yang Enjia sebutkan. Ekspresi Noel mendung. Sepertinya event setelah kita menang masih banyak masalah yang tersisa. Mereka tidak berniat membicarakan masa depan setelah kemenangan sebelum pertempuran dimulai. Namun ketika Anda sudah bisa melihat dengan jelas bahwa masalah besar akan muncul setelah pertempuran. Pagi yang cerah gerak dengan bekas luka pukulan di wajahnya, berlari di istana. Pakaiannya kusut dan robek di beberapa bagian. Meskipun begitu, Greg tampak ceria. Dia mengangkat jempolnya untuk mengumumkan kepada teman-teman di ruangan itu. Aku kembali ke rumah menyaksikan ayahku. Sepertinya aku bisa mengumpulkan seluruh kekuatan keluarga Sebal. Brett dengan perban di kepalanya menyambut Greg dengan senang itu. Brett juga mengangkat jempolnya sebagai balasan. Sepertinya kamu juga berhasil. Aku bisa mendapatkan jaminan dari keluargaku bahwa mereka akan mengerahkan kekuatan sebanyak mungkin. Brett mengeluarkan surat perjanjian dari sakunya. Suara itu menyatakan bahwa keluarga Phil akan mengerahkan hampir semua kekuatan yang ada. Mereka mobilisasi untuk pertempuran ini. Greg mendekati Brett dan mereka saling beradu tinju ringan. Dulu aku pikir kamu hanya orang penyihir yang tidak bisa melakukan apa-apa selain sihir. Ternyata kamu punya nyali juga. Meskipun Brett tidak terlalu pandai dalam hal lain selain sihir, Brett setidaknya telah mengakuinya. Brett bercanda, kamu masih saja berotot seperti biasa. Kamu harus belajar menggunakan ototmu lebih banyak. Brett sedikit terkejut dengan jawaban Brett, tetapi dia segera khawatir. Bodoh, sama seperti ini juga jangan memujiku. Rendahkan saja aku minta maaf. Menyebutmu orang lemah hanya karena bisa menggunakan sihir. Kau pria yang bisa diandalkan. Greg dengan serius minta maaf karena pernah menyebut Brett sebagai orang lemah. Namun Brett justru bingung. Dia tidak heran Greg minta maaf, tetapi dia heran Brett tidak menganggapkan kata berotot sebagai hinaan. Bukankah aku menghinamu dengan menyebutmu berotot? Kenapa bukan kamu memiliki otot di otak? Itu keren. Greg di depan Greg yang sama sekali tidak menganggap sebagai hinaan. Brett menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Matanya terbelah dan karena terkejut. Tak terlambat untuk itu, Greg memiringkan kepalanya karena bingung dengan sikap Brett. Lebih penting lagi, apakah kita akan yang kembali? Dan dia tidak heran Greg meminta maaf, tetapi dia heran Greg tidak menanggapi kata berotot sebagai hinaan. Bukankah aku menghinamu dengan menyebutmu berotot? Kenapa bukan kamu memiliki otot di otak? Itu keren. Di depan Greg yang sama sekali tidak menganggapnya sebagai hinaan, Brett menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya terbelalak karena terkejut. Sudah terlambat untuk itu. Greg memiringkan kepalanya karena bingung dengan sikap Brett. Lebih pentingnya, apakah hanya kita yang kembali? Brett mengubah ekspresinya dan menjadi serius saat dia menjawab pertanyaan Greg yang penuh kekhawatiran. Tidak, Chris kembali lebih dahulu. Keluarga Chris tinggal di ibu kota kerajaan, jadi lebih mudah baginya untuk berbicara dengan mereka daripada kita. Masalahnya adalah apakah dia bisa meyakinkan ayah sang pendekar pedang. Greg dan Brett memutuskan untuk meminta bantuan keluarga mereka untuk melawan. Namun mereka yang telah dibuang dari keluarga mereka karena tindakan mereka sebelumnya, akan sulit bagi mereka untuk kembali ke keluarga dan meminta bantuan. Faktanya Greg dan Brett juga kesulitan untuk meyakinkan keluarga mereka. Brett berkata kepada Greg, lebih tepatnya ini seperti perhatikan, bukan? Chris menantang ayahnya untuk bertanding. Apakah benarkah ayah Chris adalah pendekar pedang terkuat di kerajaan? Chris juga terkenal sebagai pendekar pedang, tapi ayahnya adalah pendekar pedang terkuat. Dan tidak bisa menandingi ayahnya dalam hal pelatihan dan pengalaman dalam pertempuran. Pertandingannya antara Chris dan ayahnya akan diceritakan sisanya. Aku akan ceritakan sisanya. Chris dengan pakaian pasien
dengan pakaian pasien dan tongkat membuka pintu dan masuk. Dia terluka lebih parah daripada Gray dan Brett dengan lengan dan kaki kirinya digips, kemungkinan patah atau retak kacamata di salah satu lensanya juga retak. Brett menghela nafas saat melihatnya dan Brett bertanya dengan penuh semangat, "Bagaimana kau bisa terluka seperti itu?" "Ini terjadi saat pertandingan dengan ayahku." "Ah, jangan khawatir tentang lukaku. Maria akan menyembuhkanku sebelum perang." Chris tampak sedikit senang saat menyebut Maria akan menyembuhkannya. Chris sedikit cemburu. Dia berpikir apakah dia juga harus meminta Maria untuk menyembuhkan lukanya, tetapi dia memutuskan bahwa itu akan merepotkan untuk meminta perawatan untuk luka ringan di tengah kesibukan ini. "Sepertinya kau tidak bisa meyakinkannya. Jangan konyol, aku menang dengan adil." Chris membusungkan dadanya di depan Brett yang tampak senang, namun Brett yang mengetahui situasinya meringis. "Bilang saja adil setelah kau menyerang ayahmu yang selalu menekan pentingnya kewaspadaan dengan memukulnya dari belakang dengan pedang kayu. Kau memang berhasil menang setelah itu." Tapi mendengar Chris menyerang dari belakang, Chris jadi serius. "Ini curang kan?" Chris nampaknya menyadari bahwa tindakannya curang, tetapi dia tampaknya memutuskan bahwa tidak mungkin untuk membujuk ayahnya secara adil dalam situasi ini. "Awalnya aku mencoba membujuknya, tapi ayahku adalah instruktur pedang, bukan politisi yang pandai berdiplomasi. Dia bahkan dengan santai mengatakan bahwa dia akan tetap menjadi instruktur pedang jika aku menang kali ini." Chris tampaknya membuat keputusan yang sulit dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup keluarganya. Dia mungkin ingin bertaruh dengan secara adil karena kepribadian, tetapi situasinya tidak memungkinkan. Gray menghela nafas karena frustasi dengan kurangnya kecerdasan politik ayah Chris. "Ya, ayahmu juga aneh." Lagi pula ayahku yang selalu mengatakan untuk selalu waspada. Aku pikir dia tidak berperilaku seperti orang dewasa ketika dia marah setelah aku memukul kepalanya dengan pedang kayu saat dia membelakangiku. "Aku mengerti apa yang kau maksud, tetapi bagaimana dengan bantuan mereka? Ayahku dan murid-muridnya akan berpartisipasi. Ini bagus, keluarga kalian penuh dengan orang-orang kuat." Ayah Chris adalah instruktur pedang dan sebagai seorang kesatria dia juga ahli dalam mengendalikan armor. Dan dia juga melatih para kesatria. Dan mereka juga dilatih untuk menggunakan AI. Greg tampaknya merasa lega setelah mengetahui bahwa mereka akan bergabung. Dia kemudian bertanya tentang dua orang yang tidak hadir, hanya Julius dan Jill yang tersisa. Chris berbicara dengan Julius. Julius membantu para penjabat di istana. Dia tampaknya disuruh bekerja keras oleh Angelia. "Ini sedikit menyedihkan, tetapi kita tidak punya pilihan selain menerimanya." "Jadi bagaimana dengan Jill?" Brent menjawab kali ini dengan ekspresinya menunjukkan kekhawatiran. "Jika ada di tempat Jill ada di tempat Menteri Bernard." Dengar itu, mata Grey terbelalak. Serius di ruangan yang luas, deretan meja tersusun rapi. Para pegawai negeri yang bertugas sebagai juru tulis sibuk mengurusi dokumen yang bertumpuk. Tangan mereka kotor terkena tinta dan kantung mata terlihat jelas di bawah mata mereka. Ada yang sampai pingsan dan dibawa keluar. Dan setelah istirahat sejenak, mereka kembali bekerja. Pemandangan ini bagaikan medan bertempur. Saat ini, para juru tulis ini bekerja keras dengan nyaris mati-matian untuk mengurusi pekerjaan administrasi dan koordinasi di lapangan demi para kesatria dan prajurit yang akan bertempur di medan perang. Menteri Bernard menepuk tangannya. "Ayo, tinggal sedikit lagi. Jika kita tidak menyelesaikan ini, para pasukan tidak bisa bertempur dengan maksimal. Saat ini tempat ini adalah medan perang bagi kita. Kita harus menyelesaikan dengan cara apapun." Para juru tulis menjawab seruan Mentari dengan suara lemah karena kelelahan. Di tengah situasi ini, Clary, putri Mentari, datang membawa minuman. "Aku bawakan minuman dan makanan ringan."
Mendengar suara yang ceria dan ramah itu, para juru tulis mengangkat kepalanya mereka dan mengganti dengan langkah gontai. Setelah menerima minuman dan sandwich dari Claire, mereka kembali ke meja masing-masing. Yang mengamati situasi ini adalah Deidre yang membantu Clarice. Benar-benar seperti medan perang ya, meskipun Deirdre berpikir bahwa perkataan Mentari Bernard tidak berlebihan, pandangannya tertuju pada satu orang yang bekerja dengan santai. Jill, pria yang sebelumnya adalah tunangan Clarice, bekerja di tempat ini bersama para juru tulis karena kemampuannya yang diakui. Apakah karena bakat alami atau kemampuan yang diasahnya? Jill bekerja dengan baik, tidak kalah dengan para juri tulis lainnya, meskipun dia tampak sangat membantu tatapan orang-orang di sekitar penuh dengan kebencian. Mentari Bernard meletakkan setumpuk besar dokumen di atas meja Jill. Meskipun dia tersenyum, kemarahan terhadap pria yang telah meninggalkan putrinya itu terlihat jelas. Jill, kamu sangat santai, tolong kerjakan juga dokumen ini. Melihat tumpukan dokumen itu, Jill tersenyum. Serahkan aja padaku, aku akan memenuhi harapan Mentari Bernard ini. Mungkin tulus dari Jill jika dia mulai mengerjakan tumpukan dokumen itu. Dia menyelesaikan dengan ritme yang teratur. Kemampuannya memang nyata. Itulah mengapa orang-orang di sekitarnya semakin kesal. Di dasar bajingan yang telah meninggalkan Claire San. Bagaimana beraninya dia muncul di hadapan kita dengan wajah santai seperti itu. Semakin dia bisa bekerja, semakin menyebalkan. Di tengah tatapan tajam orang di sekitarnya, Jill tetap menyelesaikan pekerjaannya dengan senyum di wajahnya. Mentari Bernard hanya menilai tinggi kemampuannya sangat memang luar biasa. Jika dia juga memiliki sifat yang baik, dia akan menjadi tunangan yang sempurna untuk putriku. Tapi tidak ada yang berjalan sesuai rencana. Kata-kata sinis ini Jill tidak menunjukkan perubahan ekspresinya. Meskipun dihina dengan kata-kata seperti itu, Jill tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Dia mengerti bahwa dia pantas menerima kata-kata itu. Berkat itu aku bertemu dengan Maria. Jadi bagi aku ini bukan hanya sempurna, tapi lebih dari itu. Urat di dahi Mentari Bernard terlihat jelas. Chris di sisi lain mencibir Jill dengan menyebut nama Claire di tempat ini. Jika aku menyadari sifatmu yang sebenarnya lebih awal, aku tidak akan pernah tersesat. Jill hanya tersenyum pahit. Itu kritik yang pedas. Dia bahkan tidak mencoba untuk menatap Clarice karena tidak ada pilihan lain. Deire membawakan Jill minuman dan makanan. Kamu bisa bekerja dengan baik di tempat seperti ini ya. Apakah kamu tidak sadar bahwa kau dibenci? Aku bisa membantumu mengerjakan pekerjaan lain. Jill meneguk minuman yang diberikan dan menjawab pertanyaan Deire. Saat ini aku bekerja demi Master Lian. Orang-orang seperti Menteri Bernard dan orang yang sini tidak cukup bodoh untuk menghalangiku. Sungguh luar biasa kamu bisa bersikap seolah tidak ada apa-apa meskipun kamu memahami situasinya. Deidre memberikan pujian kepada Jill dan Jill pun terima kasih, tapi jangan jatuh cinta padaku ya. Aku hanya mencintai Maria. Tidak ada yang akan jatuh cinta padamu. Buset. Dengan ekspresi tanpa emosi dan dingin, Deidre meninggalkan Jill. 5 orang bodoh yang beraksi. Saat keempat orang dari 5 orang bodoh menjalankan tugas mereka masing-masing. Julius dengan juga sibuk bergerak di dalam istana. Dia bergegas ke ruangan pekerjaan dan melaporkan situasi pada Lucas, pria yang dipanggil Leo sebagai guru yang sedang duduk di meja mengerjakan dokumen. Persediaan di pelabuhan hampir habis. Dengan situasi ini, ibu kota tidak akan mampu mendukung mereka lebih lama lagi. Banyak kapal perang terbang yang telah terkumpul dan tentu saja mereka membutuhkan banyak persediaan, mulai dari sumber daya energi yang dibutuhkan kapal terbang hingga makanan untuk para kru yang mengoperasikannya. Semuanya membutuhkan biaya yang besar. Untuk memaksimalkan kekuatan armada besar ini diperlukan persediaan yang sangat banyak. Lucas dan Julius bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan semua persediaan ini dengan tepat. Aku sudah memerintahkan untuk mengaduk persediaan dari kota terdekat ibu kota dan dari benteng. Kita akan memulai memasok mereka segera setelah persediaan tiba. Baiklah, aku mengerti, Julius menjawab, tetapi dia juga menatap Lucas yang sedang mengerjakan dokumennya. Dari tatapannya, Lucas mengangkat kepalanya.
Ada apa lagi? Maaf jika aku bertanya satu hal di akademi. Dia hanya dianggap sebagai guru tata krama, tapi kenyataannya dia adalah paman buyutnya sendiri. Sudah saya memiliki satu pertanyaan untuk Lukas. Jika tidak keberatan, silakan bertanya-tanya. Tangan Lukas yang menangkapi tinta tetap terlihat bersih saat dia terus mengerjakan dokumen. Melihat cara kerja gurunya yang tepat, akurat, dan bahkan indah, Julius tidak bisa menahan dirinya untuk bertanya, mengapa kau menyerahkan tahta kepada ayahku? Kau seharusnya lebih cocok menjadi raja daripada ayahku. Mendengar pernyataan yang kurang sopan itu, Lukas hanya tersenyum pahit. Mungkin karena pengaruh Mysterion itu pertanyaannya cukup tidak wajar. Aku mengerti, tapi aku tidak peduli tentang posisi itu lagi. Julius mengungkap isi hatinya bahwa dia tidak menganggap ayahnya cocok sebagai raja. Lukas tampaknya berpikir bahwa ini adalah hasil dari pengaruh Leon pada Julius. Memang benar, jika aku menjadi raja, aku bisa menjadi raja yang diharapkan semua orang. Tapi aku juga berpikir bahwa aku akan menghancurkan negeri ini dengan cara itu. Bukan ayah, tapi kamu. Kata-kata Julius mengandung arti, apakah kerajaan Holford didorong ke situasi ini karena ayahku lebih dari yang kamu bayangkan? Sebagai putranya Roland lebih cocok menjadi raja daripada aku. Mungkin karena Rolandlah situasinya hanya sampai sejauh ini. Meskipun kebiasaan buruknya tidak hilang dari sampai akhir. Kebiasaan buruk yang dimaksud adalah kecanduannya pada wanita yang tidak berubah bahkan setelah dia menjadi raja. Lukas mengelus tentang hal itu. Julius merenungkan perkataan Lukas. Ternyata ayah lebih hebat dari yang aku kira. Dan ya, dia adalah orang yang pantas dihormati, tapi tolong jangan pernah meniru dia dalam hal hubungan dengan wanita, mengerti kan? Buset anjing. Setelah ditekankan oleh Lukas, Julius membungkuk sedikit dan berbalik untuk kembali bekerja. Dan kemudian dia diam-diam mengeluarkan topeng dari sakunya. Jadi ayah memiliki kemampuan yang tidak bisa aku duga. Aku juga menggunakan topeng yang aku warisi dari ayah ini sekali lagi. Meskipun dia berpikir seperti itu yang diwariskan, kenyataannya dia hanya meminjam barang pribadi Roland tanpa izin. Jika Roland ada di sini, dia pasti akan berteriak, kembalikan ayah, aku akan mewarisi topeng dan tekadmu. Meskipun aku adalah putra bodoh yang tidak dapat mewarisi tahta, aku tidak akan kehilangan tekad kamu. Juliet bertekad dalam hatinya. Oke guys, ini dulu untuk pembahasannya. Wah, panjang sekali ya guys ya, mau hampir 30 menit cok anjing. Ya gitulah, kalian sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Bye bye.